Halo, saya Kingkin Puput Kinanti. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran morfologi bahasa Indonesia. Saat ini Anda akan belajar mengenai jenis dari morfem. Nah, pada pertemuan yang lalu Anda sudah belajar apa itu morfem. Jadi morfem itu adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Dan morfem ini adalah satuan gramatikal yang paling kecil atau satuan yang paling kecil dalam kajian morfologi. Anda sudah mengidentifikasi ya, minggu lalu Anda sudah belajar tentang morfem dan juga bagaimana ciri-ciri dari morfem. Saat ini Anda akan mengenal jenis-jenis dari morfem. Nah, apa itu atau apa saja jenis-jenis dari morfem? Ini saya sudah buatkan bagan mengenai jenis-jenis dari morfem. Nah, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Jadi morfem itu pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah morfem dasar dan yang kedua adalah afiks. Jadi minggu yang lalu Anda sudah belajar ada yang morfem dasar, ada yang berupa afiks. Contohnya misalnya pada kata membaca atau pada bentuk membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem afiks me dan morfem dasar baca. Nah, jadi morfem itu memang terdiri dari dua jenis ini, yaitu morfem dasar dan ada yang berupa afiks. Nah, bagaimana sifat dari morfem dasar dan afiks ini? Ternyata morfem dasar ini memiliki dua sifat, yaitu yang sifatnya adalah bebas, jadi dia tidak terikat dengan morfem yang lain ketika digunakan dalam sebuah pertuturan. Ada yang morfem tersebut harus terikat dengan bentuk yang lain agar bisa digunakan dalam pertuturan. Jadi contohnya morfem bebas itu sangat banyak yang biasanya kita banyak sekali yang merupakan jenisnya adalah morfem dasar yang berupa yang sifatnya bebas. Contohnya misalnya beli, kucing, dan lain-lain, banyak sekali yang merupakan jenis dari morfem bebas. Tetapi ternyata morfem dasar ini juga ada yang bentuknya terikat. Artinya apa? Dia morfem dasar tetapi dia terikat sifatnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia harus bergabung dengan morfem yang lain agar bisa digunakan dalam suatu pertuturan. Contohnya ya, juang. Juang ini tidak ada kata juang. Saya juang itu tidak ada, tapi jadi saya berjuang. Jadi dia adalah morfem yang terikat. Henti. Misalnya dia henti sekolah, tidak bisa, tapi dia berhenti sekolah. Artinya henti itu harus bergabung dengan morfem yang lain, bisa berupa afiks yang agar bisa digunakan dalam sebuah pertuturan. Tempur. Ini juga saya tempur, saya bertempur. Jadi memang morfem dasar ini ya, morfem dasar ini ada yang banyak yang berupa sifatnya bebas, tetapi ada beberapa yang sifatnya ini terikat. Walaupun sepertinya kita mengenal bahwa morfem yang terikat itu afiks. Memang afiks ini semuanya adalah terikat karena afiks ini sifatnya dia tidak bisa digunakan dalam tuturan jika tidak bergabung dengan morfem yang lain. Nah, sekarang afiks, jadi afiks ini sifatnya semuanya terikat. Sedangkan morfem dasar ada yang bentuknya bebas, ada yang bentuknya terikat. Tetapi yang terikat ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang bebas. Sedangkan afiks semuanya adalah sifatnya terikat.
Nah, sekarang kita coba mengenal afiks, morfem afiks. Nah, morfem afiks ini ada banyak jenisnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada sekitar 6 jenis dari afiks. Ya, morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar ya. Dia tidak bisa menjadi dasar dalam proses pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Dalam bahasa Indonesia dibedakan adanya morfem afiks, yaitu yang pertama adalah prefiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri bentuk dasar. Jadi di sebelah kiri dari bentuk dasar, yaitu prefiks ber, me, per, di, ter, se, ke. Ini contoh dari prefiks, yaitu atau yang disebut sebagai awalan ya, imbuhan awalan. Kemudian yang kedua ada infiks. Infiks adalah afiks yang dibubuhkan di tengah kata atau sisipan ya. Contohnya adalah el, em, dan er. Ini berada di tengah-tengah dari bentuk dasar. Kemudian yang ketiga ada sufiks. Sufiks adalah afiks yang dibubuhkan di kanan bentuk dasar atau akhiran ya, sufiks ini. Contohnya adalah kan, i, an, dan nya. Kemudian konfiks. Konfiks ini adalah afiks yang dibubuhkan di kiri dan di kanan bentuk dasar secara bersamaan. Karena konfiks ini merupakan satu kesatuan afiks. Jadi seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ada imbuhan yang berupa gabungan awalan dan akhiran. Ini tidak bisa dipisah. Jadi memang ini adalah satu kesatuan yang disebut sebagai konfiks. Contohnya adalah kean, beran, pean, peran, dan senya. Selanjutnya adalah klofiks. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada bentuk kata yang berklofiks, yaitu kata yang dibubuhi afiks pada kiri dan kanannya, tetapi pembubuhannya itu tidak sekaligus, melainkan bertahap. Jadi beda dengan konfiks yang ini adalah satu kesatuan. Kalau klofiks ini prosesnya bertahap. Jadi misalnya awalan dulu kemudian akhiran, yaitu mekan, mei, kemudian memperkan, memperi, dii, terkan, teri, terperkan, terperi ya. Ini adalah contoh dari klofiks. Kemudian yang terakhir adalah simulfiks. Apa itu simulfiks? Simulfiks adalah bentuk-bentuk dari ragam non baku yang dimana ada afiks nasal yang direalisasikan dengan nasal m, n, atau nye. Jadi bentuk-bentuk seperti nulis, nyisir ini adalah contoh-contoh dari simulfiks, yaitu pada ragam non baku. Bakunya kan ini menulis, menyisir, tetapi ada pada ragam non baku kemudian ada nasal nulis dan nyisir. Begitu penjelasan mengenai jenis-jenis dari morfem. Jadi kesimpulannya morfem itu ada dua, yaitu morfem dasar dan afiks. Dan morfem dasar ini sifatnya ada yang berupa morfem bebas dan ada yang berupa morfem terikat. Sedangkan afiks semuanya adalah morfem terikat karena dia tidak berupa bentuk dasar. Jadi dia tidak bisa menjadi dasar dari proses pembentukan kata. Dia harus bergabung dengan morfem dasar untuk bisa digunakan dalam sebuah pertuturan. Begitu, terima kasih. Untuk tugasnya nanti akan saya berikan di GCR. Terima kasih, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya.